ketika saat sudah melaksanakan hukum hakikat, orang itu istilahnya sudah tahu tujuannya di dunia ini hanya menyembah pada Allah. Otomatis semua perbuatan yang terjadi pada diri seseorang itu ketika berjalan dan menuju dan bertemu Allah, mesti dia selalu mengutamakan pandangan Allah di atas pandangan manusia. Lah, kalau sudah sampai pada tujuan, tadinya thorikohnya kita tetepi. Maksud daripada kita kalau sudah sampai tujuan yang disebut makrifat, itu otomatis Pak. Thorikoh, hukum apa yang terjadi di situ ketika detik-detik jenengan ada di makrifat tujuan, dia tidak berlaku. Yang berlaku adalah hukum yang jenengan tetapi di situ. Apa itu? Berhubung jenengan sudah sampai tujuan berarti hukum makrifat. Hukum makrifat niku adalah jaiz atau jawas karena ahad. Bakalan jenengan masih ada hukum hakikat, maka yang berlaku di situ hukum hakikat. Lah nyatane hakikat adalah makrifat, jenengan sudah sampai di situ, maka disitulah hukum yang selain makrifat itu tidak berlaku bagi jenengan. Ngoten lho Mas. Detik-detik jenengan ada di makrifat. Sama dengan gini. Kalau tanglet, sekarang saya ada di Indonesia. Hukum yang kalau pakai itu hukum Indonesia atau Malaysia, Pak? Oke. Tapi kalau saya naik pesawat menuju Malaysia, ada syaratnya nggih? Ada. Visa. Terus apa itu? Paspor. Identitas. Harus kita bawa. Tapi ketika saat saya sudah sampai ke Malaysia, mohon maaf, hukum yang berlaku di situ bukan hukum Indonesia tapi hukum Malaysia. Paspor dan visa hanyalah dokumen. Ketika sudah dicek oleh petugas imigrasi sudah layak sesuai dengan aturan yang berlaku, jenengan domisili bertempat ada di Malaysia, berarti harus patuh hukum undang-undang Malaysia. Bagaimana hukum undang-undang di Malaysia? Enggak sama dengan kita. Enggak sama. Jujur mawon Pak. Bahas tentang ngeten niki tauhid. Saya di sana dicekel. Enggak boleh. Enggak boleh. Apalagi di Saudi. Enggak boleh. Boleh itu kalau di ruangan tertutup dengan orang yang tertentu. Artinya apa ya? Golongannya sendiri. Mboten asal kaya ngeton iki secara umum terbuka mboten asal. Apalagi ning mik mboten asal. Kita harus patuh dengan hukum yang terjadi di situ. Pertanyaannya tadi adalah, terus bentiwa pertanyaan lali aku. Hukum hakikat mana? Kalau kita sudah di Jadi prakteknya itu adalah ketika jenengan ada di makom makrifat itu sudah mboten terikat. Apa yang ada di hukum makrifat? Yaitu intinya hukum apa
apa dohiriyah, syariat, torikot, hakikat itu sudah tidak berlaku. Kalau boleh saya katakan, sedikit pun hati sampean tidak akan pernah protes dengan keadaan. Yang keadaan apapun bentuknya. Detik-detik dihukum makrifat. Lah nanti jenengan dikembalikan lagi apa enggak? Ibarat Kanjeng Nabi Mi'raj ketemu Allah, dikembalikan ke dunia apa enggak? Kalau enggak, ya anten sana enak. Artinya jenengan kalau sudah di makrifat, tidak diturunkan untuk di keluarga, untuk membawa petunjuk-petunjuk dari Allah, ya sampean buat sampean sendiri. Buat sampean sendiri, gak untuk orang lain. Tapi bagaimana ayatnya ku anfusakum wa alikum naro. Loh. Tapi yang jelas Pak, intinya ngeten. Dari negara satu ke negara lain beda hukum, kita mengikuti hukum yang mana disesuaikan dengan di manakah kita ditaruh. Torikoy apa? Kita katakanlah tangga tadi, oke tangga, kita naik. Membawa hakikat untuk menyatakan wujudnya hakikat yaitu disebut ma'rifat. Terus kita sampai pada loteng atas, otomatis tangga itu tidak kita bawa. Udah, nanti diturunkan lagi ndak? Nek diturunkan lagi berarti tangga itu juga berlaku. Sakit dipahami ya? Makanya tadi saya katakan makom jam'i noto ke makom makrifat itu manakala antara hukum syariat dengan hukum hakikat tidak tabrakan. Sementara kan kelihatan tabrakan. Apa? Karena kita masih di posisi belum sampai puncak makrifatnya, sehingga masih membedakan. Masih ada dua membedakan. Yang satu jasmani, yang satu roha. Jelas beda Pak. Memang dari sistem beda. Jasmani kita bicara tentang masalah alam dunia, rohani kita bicara alam akhir. Jelas beda nih Mun. Alam dunia dan alam akhirat jelas beda. Wabtagi fima ataqallah darul akhirah walatan sanasi baga minatunja. Jelas beda. Bagi siapa? Bagi golongan sampan kali kula yang masih belum mencapai tingkatan makrifat, memang begitu. Wong sudah mencapai tingkatan makrifat aja, jikalau kita itu yang asalnya dari atas ke bawah, bawah ke atas, ketemu di tengah-tengah, jret, lewat di dulur aman, lewat dukur enak, kamu lewat nisor, nyun sewu. Ini kadang-kadang kita itu masih membedakan di antara dua jalan tadi, lintas jalan tadi. Oke lah, sementara begitu. Sing liwat atas katanya enak, gak gembul wong enak, gak terikat dengan hukum syariat dan sebagainya. Sing bawah ya bicaranya enak, isok nyantai dan lain sebagainya. Sami-sami duwe dasar Pak. Mosok ketemu ning tengah jebret. Kadang-kadang kita itu masih mengatakan enak aku daripada awakmu lewate, awakmu enak aku, kadang-kadang gitu. Nah ini berarti cara makrifat ini belum sempurna kita. Nah nanti kalau sudah dikatakan sempurna, maka hukum syariat antara Nabiullah Adam sampai Nabi Muhammad bahkan sekarang silahkan beda-beda hukum syariat, tapi satu yang tidak bisa beda, hukum hakikat. Risalah syariah silakan beda, risalah tauhidiyah nggak ada yang beda. Mek satu risalah tauhidiyah, ani budullaha
Wastanibut tauhid, hanya menyembah pada Allah. Urusan nama terserah. Syariat itu macam-macam. Maka di wong sholat itu Pak, sampe nek kepingin tuh wong sholat itu mau macam-macam nang Mekah. Ono sing takbir model kaya apa, wonten sendakep sing apa, wonten sing gak sendakep balas ngadeg kaya wong siap lho. Wonten. Lah ngono iku ya punya dasar masing-masing. Terus kadar diklit tahiyat niki lho ndodeng won uter-uter ngeten. Wonten sing metuntung ngeten iki wis pokoke nyantol. Wonten sing kawanceng ngeten. Wis silakan beda-beda syariat, tapi yang penting hakikatnya tunggal. Tunggalan hakikat dalam kesempurnaanlah akhirnya tidak ada bedanya antara syariat dan hakikat. Kok iso ngeten? Asli nih Pak, sampean mungkin sampean angen-angen meleh nek wis tutuk kun lak jawab sami dengan apa yang suku katakan malam hari. Ngeten. Apa laku syariat itu wujude laku hakikat. Asli napa? Sampai kepingin ruh nyatane wujudnya Allah batin, ya wujudnya dohir Allah dunia saya sini. Lu ngoten sampean ngoten. Wis aja toh. Niku nek wis tutuk innani anallah ngoten lho, terus disempurnakne Gusti Allah anallah njaba jerone disempurnakne baru sama. Kau nak loro wis. Makanya kalau tangklet zamane Kanjeng Nabi Adam Allahnya sama enggak dengan zaman sekarang? Lah wis sama wis. Ya sudah itu. Pangerane maksudnya nek jenenge terserah jenengan wis jeneng sing apa monggo sak kersa. Pun itu pertama. Jadi cara praktek itu Pak, kita harus menyesuaikan keadaan kita ditaruh di mana. Kalau di makrifat otomatis detik-detik di makrifat, maka selain hukum makrifat niku boten berguna, boten kanggo mungguh jenengan. Boten yang lainnya harus seperti itu, boten melihat makomnya itu ditaruh di mana. Yang kedua terkait masalah rujuk. Artinya memang di dalam hukum syariat Pak, batas kita talak itu ada 3. Batas talak itu ada 3. Terserah model talak niku wonten sing ditakjil kaya poso niku lho ya. Tak talak siji wis. Nek ngoten terus baru ngoten tasik saged rujuk. Saged. Iki talak model pertama. Talak tuki pertama. Wis suwe ngoten gegeran maneh. Tak talak luru iki. Atau tak talak lagi. Berarti wis kegolong 2. Dingen kok ya gak enak turu ijen. Akhirnya anak ngerespon adem-adem ngeten iki lho Pak ya. Rujuk maneh, rujuk. Pun niki yang ketiga hati-hati. Niki yang ketiga niki jenengan wis engko nek umpama terjadi maneh wis ora iso balik. Adem yo rasakno dhewe, katuken yo rasakno dhewe. Kembali ada beberapa persyaratan. Iki bahasa syariat. Atau talak model ngeten langsung telu Pak. Saking nemene yo gak betah. Langsung awakmu tak talak telu. Pun langsung wis gak iso rujuk pun mboten saged. Niki mboten saged. Nek tadi kan bisa masih 2 ya toh? Nah, 2 kali. Niki pun mboten saged. Bisa manakala ada persyaratan yang harus ditetepi. Pertama, ketika saat talak niki terjadi, katakanlah tanggal 1 Januari, harus menunggu min salasatil furu' telung persucian ibu niki wau. Nek wis telung persucian baru boleh dinikah orang lain, laki-laki kedua. Wis
Diteruske niki. Oke. Masa juarang sing gelem bahas teng niki. Paling bahas hukum syariat sing sifatnya guyon ae. Ya nika biasa. Pun. Iki biasa ikut dibahas ning pondok. Kalau si laki-laki kedua ini sudah pertama dia sudah menunggu masa iddah. Sampeyan paham ya? Telung persucian. Syarat yang kedua, laki-laki kedua itu harus sudah dukhul. Ngerti dukhul? Ngeten, nglebokno banyu wedang iki nanggone cangkem. Jenengan netel lah. Nggih pun sak kersa. Ngomongku ya apa wangel lek. Wis padha ngertine, netel jenengan wau. Nggih. Wajib. Syarat kedua ini harus dilakukan niki. Jadi tidak boleh laki-laki kedua niki mboten normal, gak boleh. Tahu mboten normal nggih? Wong syarat dukhul iku wajib. Wajib. Setelah itu syarat yang ketiga. Iki bagi mantan suami yang pertama tadi. Nek kepingin balik kudu netepi beberapa syarat. Syarat yang ketiga, si laki kedua iku nalak. Nalake gak boleh direncanakan. Satu contoh ini, sakit lu ya. Bojo pertama ngomong, duwe kanca. Ya rabin ya, mari ngono terus pegaten. Ojo kok demok ya ngono. Mboten asal. Bae mboten diculno. Mboten asal. Jadi suami yang pertama mboten ansal murui ngongkon memerintahkan suami kedua untuk melepaskan. Dari jari suami yang kedua, lah krasa enak, nyaman, lah nyapa tak culni lah ngoten nggih. Loh, itu semuanya untuk pelajaran Pak bagi kita. Nantilah tak terus dhisik niki. Tak terus ke dhisik niki kitabe lho ya, kitabe. Jadi suami kedua memfuruk ya. Memegat itu gak boleh. Ada perintah, gak boleh. Gak boleh. Harus dengan kesadaran sendiri. Ditunggu mau berapa tahun? Yes, kula tunggune jari suami yang pertama. Ditunggu sampai umur swidak. Iku jenenge geblakimbing. Wes, intinya mengatakan kita bicara syarat. Kalau sudah di furqah atau dipegat oleh suami kedua, syarat yang terakhir adalah wajib suami yang pertama menunggu masa iddah. Min salasatil furu', 3 persucian. Itu tujuannya untuk membedakan jikalau seorang perempuan itu hamil anak siapa. Noto kitab apa jenenge faraidnya apa? Noto ahli warisnya itu memastikan ini gennya siapa. Sampai Quran itu ngati-ngati ini 3 persucian. Padahal biasanya 1 persucian sudah cukup Pak nggih? Cukup. Wong wedok pun haid berarti wis gak meteng. Wis jelas wis betul-betul bisa untuk menetapkan ini nanti anak siapa. Tapi Quran bicara min salasatil furu'. 3 persuci iku saking ngati-ngatine hukum. Jadi jenengan disuruh untuk menunggu masa iddah. Yes, gak usah ngomong selok katuen. Ya wis itulah akibat kita ceroboh tentang masalah perceraian. Bahkan Rasulullah dawuh sing namanya nikah itu halal tapi dibenci ya di situ.
Makanya hati-hati Bapak. Lah perkara talak niku nggih wonten sing soreh, wonten sing isaroh. Sing isaroh malah enggak sampean ngerteni. Mulya nang nggone mbokmu. Lho iku wis masuk. Dengan catatan ati sampean memang ada niat untuk memfirqah. Tadi hati-hati lho. Tak delok-delok ya, bokongmu kaya bokonge ibumu. Hati-hati niku. Loh, hati-hati loh menyamakan mentasabuhkan garwa sampean dengan ibu. Hati-hati. Makanya bahasa syariat itu sebetulnya itu sebagai kolerasi kita untuk lebih berhati-hati. Bon. Apa hati-hati? Kok gak oleh dibaleni maneh? Wis ping 3. Pak nyun sewu ya. Kita mulai awal rohaniah kita kan bawa amanah. Janji. Sing wis ditulis Gusti Allah di alam nukot goib. Surat Al-A'raf 1-2. Apa perjanjian sampean kali kula? Hanya satu. Tidak akan menyembah, mencintai, memuja, memuji kecuali hanya pada yang esa. Titik. Lah, di situ janjinya itu ditulis Allah. Siapa yang melanggar azab. Bukti ini pertama jenengan melanggar kali kula. Bukti waktu akil balik. Melanggar toh? Ati mencintai, ati memuja, ati memuji terhadap selain Allah. Apa jadinya hati sampean? Gelisah, khawatir, takut. Ayo, sing dadi pejabat apa sing ditakuti? Logrok jabatane. Sing sugih, logrok sugih. Jenengan punya kehormatan di mata masyarakat. Apa yang jenengan takutkan? Ilange kehormatan. Loh, itu menunjukkan khawatir, gelisah, takut. Itu siksa sudah. Apalagi kita yang nggak punya apa-apa. Apa yang dimakan besok, sekarang sik nyari. Anak nuntut. Nyun sewu lah Pak. Waktu sik bujang, awak dibilang enak bae kalau sudah punya istri lanang nggih telek ah. Ketika saat Allah kasihkan istri, apa yang terjadi Pak? Enak sak kelenteng, remeke sak rendeng. Lah aku gak nakut-nakuti, tapi ikilah yang kita alami. Tapi itu tidak akan terjadi, ya tidak akan terjadi apabila ruhaniah sampean niku wonten barometer tauhid, baru nyaman. Sehingga siji kadang-kadang kepingin nambah. Halo, iki wong lanang, Bu aja melok-melok Bu amen Bu. Ngapunten ingkang kathah. Artinya apa? Perkara selain Allah itu nantinya tidak akan menjadi penghalang ruhaniah kita untuk selalu klik nang Allah. Otomatis syaratnya jenengan sebelum nikah atau sebelum punya pacar, hati itu sudah klik nang Allah. Ini jarang Pak. Gitu? Jarang-jarang. Sing jelas proses kita ketika pegatan ambek Allah. Jelas di situ kita terasa nggak nyaman. Hati bercinta pada selain Allah itu akan menjadikan hati terasa takut, terasa khawatir dan lain sebagainya. Sampai lihat hati beliau-beliau yang sudah jatuh cintanya hanya pada Allah. Bagaimana? Tanya sendiri. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kebalikannya. Karena perjanjian itu beliau
rujuk lagi, sudah kembali lagi. Lah kita belum rujuk, ya selama belum rujuk ya niku wau katuan nek bengi angen-angen dan lain sebagainya. Udah. Apakah talak kita sampai 3 kepada Allah? Tergantung jenengan. Pesannya ojo sampai. Jangan sampai. Kita habis beriman, kita habis tahu bahwasanya bagaimana tentang tauhid, terus kita kembali lagi. Jangan. Ruhaniyah yang gue maksud. Kembali lagi kita ingkar. Jangan. Nanti rujuk maneh. Niki namanya munafik. Artinya nek corok keluar lagi berarti kita murtad. Ruhaniyah. Nang Allah bukan nang manusia loh ya. Bukan Pak. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan manusia. Ada memang gini. Jikalau kau sudah masuk thariqahku, terus kamu keluar berarti kui murtad. Nah, itu singkatan nggih. Murtad kualat awakmu. Lah ngoten nggih. Pak nyun sewu. Bahasa murtad iku hubungannya langsung Allah, bukan sesama manusia atau golongan. Ndak. Sama Allah. Kita asalnya beriman, lalu ingkar, itu namanya murtad. Kembali lagi, mohon maaf, hukumnya berat Pak. Daripada kita belum masuk Islam mulai kecil sampai tua atau sampai besar, ini beda. Mulai kecil sampai umur 50 tidak beragama Islam, ketika masuk disebut mu'alaf. Niki beda dengan kita waktu sudah balik Islam umur 20 murtad sampai umur 50 baru mlebu lagi. Iki hukumnya beda. Lebih berat lagi. Yes, sing jelas pesan saya jangan sampai kita itu telah menalak Allah lebih daripada 3. Artinya sudah cukup kita dulu pisah dengan Allah, talak dengan Allah dengan bentuk melanggar perjanjian kita. Sekarang sisa umur kita gunakan untuk betul-betul berumah tangga dengan Allah dengan benar. Ngoten maksud kula. Iku hakikate wonten mriku. Tapi kula yakin, Mbak, siapapun jenengan yang sudah tahu kedudukan tentang ilmu tauhid dan sudah mengamalkan, aku yakin jenengan iki tidak akan goyah. Sing murtad niku sik lagi ngelmune tak rasa-rasane aku mlebu nangone ilmu tauhid dunya kuntek sirek. Terus ujian yaitu bertubi-tubi, bojo minta pulang, anak wis gak nganut, wis balik maneh ae. Tapi yakin kalau jenengan sudah betul-betul mengamalkan gak akan goyah. Ya inilah yang kumaksud, cukup sekali berpisah dan kembali lagi selama-lamanya. Maka wis terus pun yang ada di negara atau di catatan sipil itu tentang pernikahan. Nyun sewu kula juga orang pemerintahan, Pak ya. Ya. Saya pun tidak bisa menolak apa yang menjadi ketetapan di dalam catatan sipil atau di dalam undang-undang pernikahan di negara itu yang di bawah kementerian agama. Sing jelas mek ngeten. Ngapunten Kang Kathah, tidak jauh berbeda dengan apa yang di agama. Cuman saja li ya. Namanya orang. Istilah bahasa kuning bisa dibuat merah. Merah bisa dibuat contoh. Kalau nggih ngalami teng masyarakat kula piyambak.
asine wong tuane niki ya mboten seneng belas nangane mantune. Tapi arek loro niki padha senenge. Padha seneng. Niki pun dadi rumah tangga, Pak. Oleh karena si laki kumang gak patek gak gawe, ngerti gak patek gawe. Males nyambut gawe. Mangan turu, mangan turu. Ini ki maratuwa lak gregeten yang ini ki. Aku rene mau nek ngingoni askirik turu. Tapi anak-anaknya itu suka, seneng. Walaupun Kang Masih kumang ora patek duwe gawe apa duwe gawe, dan mempunyai penghasilan gian. Cuman penghasilan iku mboten ketinggal kados jenengan kali kula. Jenengan nang sawah jelas kenal to akase, nang kantor nang pabrik niki mboten. Jualan ning online. Kang lah mertuane gak ngerti to ya. Padahal duit tabungan kathah. Tapi oleh karena orang tua tidak tahu gawene turu mangan turu. Mboten ngertos niki putrane dikongkon mekyat. Lagian dereng duwe anak pun pirang tahun? Kira-kira nggih hampir 6 tahun. Wis ngene nduk. Alasono nang hakim gak duwe keturunan. Terus memang faktanya ngoten, Pak. Faktanya begitu. Tapi namanya arek iki naluri, sik seneng asline, mboten purun. Mboten purun. Akhire jenenge wong tua, Pak. Jenenge anak nggih nurut wong tua meksa-meksa. Akhire tengene pengadilan. Terus ning pengadilan sadurunge disidang niku wonten Pak istilah iku sampe mlebu nang ruangan ditakoki dhisik ambek forum apa ngono jenenge nggih ya. Apa ngono jenenge kula supe. Jadi di situ ada petugas yang khusus nyatet-nyatet alasan sampean masukkah dalam kriteria apa perceraian ngoten lho niku. Engko nek menawi apa namanya itu masuk dalam kriteria akhirnya disidang nih. Di sidang pun di situ wonten proses namanya lobby. Artinya itu diislah nih, dirunding sik. Itu kok namanya napa niku? Mediasi. Nah, lah mediasi niki wonten mediatornya. Tapi kadang-kadang orang itu wis timbang ribet pasrah ae nanggone kuasa hukum. Cek cepet. Nggih ngapunten Kang Kathah, aslinipun asli. Arek loro iki boten purun bisa. Pulih karena tekanan. Nyun sewu lho, akhirnya petugas iku wani. Nah terus bagaimana di mata Allah? Ayo, nek petugas berani memisahkan, terus memberikan surat ayo. Loh, ini kita alami, saya tahu sendiri. Secara aturan tercatat di dalam catatan sipil sah-sah saja karena memenuhi syarat. Tapi di mata Allah nggak bisa. Lah ini siapa yang bertanggung jawab? Yo kita kembali siapa yang berperan di dalamnya itu aja, wis gak usah bingung-bingung. Lah di mata Allah apakah ke buku talak? Boten. Di buku catatan sipil memang iya. Secara legalitas memang iya. Makanya sebelum kita tanda tangan ya, itu pasti jenengan disuruh ikrar. Tanda tangan perceraian gitu di depan hakim. Kalimat sampean yang muncul mesti terpaksa. Terpaksa, tak selayaknya sesuai dengan di dalam
hati. Lo di situ. Makanya jadi hakim iku wis nek gak adil neraka, wis ngoten tok. Dan hakim sebetulnya itu juga harus paham tentang ilmu fikih, Pak. Mestinya lo ya, tidak hanya paham tentang ilmu tata negara tok, ojo. Harus paham tentang ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu Quran. Nah, saiki pertanyaannya di Indonesia paham tentang itu enggak? Ya sembuh. Sampe jawab dhewe. Makanya di hakim itu enak apa enggak? Bahkan sampai dirilis satu hadis itu, hakim yang paling adil adalah Allah. Berarti ning dunya iki ora ana hakim sing adil. Wis Bapak Ibu hadirin, itu sebetulnya sangat riskal, tapi faktanya seperti itu, apa boleh buat? Terus memang begitu, Pak. Karena beliau-beliau itu juga punya pedoman apa aturan di tata negara itu. Dia tidak melihat pertimbangan bagaimana di dalam jalur syariat itu bagaimana. Dan sehingga berani untuk mengatakan dan membikinkan satu perceraian. Mohon maaf loh nggih, mohon maaf. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, katanya tadi tidak diterima sholatnya sebelum orang itu bermakrifat. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang jadi imam sholat di masjid setiap hari jadi imam? Itu gimana, Gus? Saya tadi bicara kacamata hakikat lo ya. Beda nek kacamata syariat. Jikalau dilihat dari kacamata hakikat, apabila imamnya tidak diterima Allah, mohon maaf, tinggal makmumnya tadi bagaimana? Lah sing tanggung jawab sapa? Wis. Berhubung ini bicara tentang hisab dan penuntutan, otomatis saya bicara syariat tulian. Sing tanggung jawab yo imam, ndase wangi. Anggite enak dadi ndasmu bae. Makanya orang dihina orang itu jawabannya pasti kepala. Raimu, gak mungkin tanganmu lah, gak mungkin nggih. Yang tilok ndas tok. Sebab ngalor ya buntute melok ngalor. Gini Bu, kalau secara kacamata syariat muga-muga diterima, muga ngoten. Tapi secara hakikat hukum kepastian diterima dan tidaknya barometernya itu di makrifat atau tidak. Ingat, di dalam Ihya diceritakan tentang masalah Imam Ghazali. Hanya gara-gara amalia beliau membiarkan lalat minum mangsi, itulah dia akhirnya diterima bisa masuk ke rahmatnya Allah. Bukan karena sholatmu Ghazali, zakat, puasa, hajimu, bukan itu. Kau saya masukkan surga hanya karena ketika saat kau membiarkan makhlukku minum di asbakmu kau biarkan. Loh, apakah secara fisik? Boten. Ketika jatuhnya hati ketemu Allah, nih loh. Bukan berarti Imam Ghazali hatinya itu waktu sholat tidak seperti itu, enggak. Ikut contoh kecil, apalagi contohnya banyak, kecil aja seperti itu. Jadi tidak bisa sholat diandalkan untuk bisa mendapatkan rahmat atau surga Allah, boten saged.
Sing saged cuman kemakrifatan wow. Lah kemakrifatane wonten ketemu pundi? Ketemu nulung rondo misalnya. Nek makrifate teng mrunu, teng mriku, ya iki won. Atau kemakrifatane waktu jenengan ngaji, waktu jenengan lapo wae ningali teng mriku. Ingat, jikalau di dalam hatimu ada syirik, walaupun itu sebesar biji sawi, itu sebagai penghalang dirimu untuk tidak bisa masuk surga. Kebalikannya, jikalau di dalam hatimu ada sebiji sawi tauhid, itulah harapan kau akan bisa masuk surga. Senajana dihukum dhisik basane syariat. Sampai kali kula niki Pak pun terlalu lama dihukum Pak. Mulai sejak awal kita balik, bagaimana keadaan hati jenengan ketika menghadapi kondisi dunia, resah, gelisah, resah, gelisah, resah, gelisah. Niku selalu sampai dapatkan. Tapi sekarang sudah waktunya Pak, kita yang tidak memiliki resah dan gelisah pun caranya ya kembali kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kau pada Allah. Caranya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan. Radiyatan. Ridho hati sampai ngelepas cinta nih sakliyane Allah ning ati, dilepas. Cara ning ngelepas berzikir terus menerus, baru nanti dilepaskan Allah. Ibarat Pak, dunya iku nyengkerem menyang ati sampean, nafsu iku nyengkerem, dicabut iku lara. Kados tombak niku lho, tombak nek wis mancep dibetek ya lara, merga kan nyongklang ngeten, diterusno ya lara. Makanya Sayyidina Ali ketika perang kena panah niku sahabat mboten asal mundut, biarin nanti aja ketemu Allah ngoten. Dadi nak wangel pol, hanya satu yang bisa melepaskan, zikir, ingat pada Allah. Maksudnya ada itu etika. Baru Gusti Allah lepaskan, baru gak loro. Gak gampang lho Pak di bojo ayu, ati iki gak kesensem menyang fisike makhluke. Wis kula kemencoloten. Ngene lho dulur-dulur. Jenengan nanti akan tahu bahwasanya wujud sakliyane Allah itu tiada. Tidak punya wujud. Tatkala jenengan sudah Allah proses di alam fana dan alam makrifat, baru iya ternyata ngadeg iki dudu makhluk. Wis babah mesti ngeluh ben ngeluh wong syariat. Ngene dulur, yang namanya wahdatul wujud, wujud dalam ketunggalan, boten wonten sakliyane kecuali wujudnya Allah. Ini sampaikan bahwasannya semua apapun yang terjadi itu hanya ada wujudnya Allah. Orang ini wajib Pak gendeng, wajib orang ini zadak, wajib orang ini fana. Orang ini maksud kula atisnya niku lho, bukan akali, ruhnya bukan akalnya. Ruhnya wajib fana. Baru paham maksudnya wahdatul wujud, baru paham maksudnya selain Allah itu tidak wujud. Nek bahasa syariat gampang. Kapan selain Allah tidak wujud? Nanti kalau sudah kiamat. Tahu toh? Ora ana sapa-sapa kecuali sing ana Gusti Allah. Wis. Bari ngono engko ben ana maneh dibangkitkan semua itu dari alam kubur. Lah ngoten ta?
tapi lupa keterangan siji yang tidak dicatat di dalam kitab. Apa? Malaikat Israfil ya, nyelompret pertama berarti seluruh makhluk mati. Selompret kedua, mohon maaf, iki tangekne Allah diuripno dikon nyelompret. Selompret yang ketiga adalah untuk menghidupkan semua yang nyun sewu sing lali ning kiri. Dibahas ning kitab sing kula waca mboten dibahas. Gusti Allah lali. Si ana sing wujud sakliyane Gusti Allah. Dengan wahyu itulah akan bisa mematikan seseorang, dengan wahyu itu akan bisa menghidupkan hati seseorang. Ya dicekno ilmu tauhid berontak. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu. Jadi marad niki maknane mati. Nek cara makna murad iku penyakit, iki dimaknani mati. Nek dia itu sudah mati malah bertambah mati. Jadi ilmunya didatangkan tidak menjadi satu kesadaran, tapi justru malah mengingkari, tambah mati. Wahyu ini akan bisa menghidupkan orang mati. Nyun sewu, artinya hati yang mati tadi dikatakan mati karena hati kita menjadi budaknya nafsu. Ketika wahyu ini didatangkan, jenengan terima, akhirnya hati menjadi hidup. Nabi Musa diceritakan di dalam kitab, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, menghidupkan orang mati dengan cara digebuk sebagian daripada tubuhnya sapi. Apa maksudnya? Fisian anggota tubuh sapi wau bisa buntut lho ya. Bisa buntut, bisa sikil, bisa apa kuno. Cangkeme digebuk nang mati urip, gak ngono maksude. Boten ngoten maksude. Cara hakikate lho ya. Nek cara syariate ya wis ngono mbiyen niku. Tapi hakikate boten ngoten maksude. Apa yang dimaksud sebagian dari tubuh Baqarah, tubuh sapi? Niki bukan sapi biasa, Pak. Sapi yang tidak pernah dibuat baja, sapi yang tidak pernah dilakek nih. Ngapunten Kang Kadang. Warnane niku lho kuning. Lha piye ketemu warna kuning ya masan, ya gak abang, ya gak putih wis. Niku kan kisah ya. Kisah. Nabi Musa itu bisa menghidupkan orang mati. Bukan syariate maksudnya, hakikate. Itu adalah wahyu, Pak. Maksudnya itu wahyu. Golekane longko, Pak. Longko. Yang dimaksud sapi yang tidak pernah dibuat bajak, corak ruh niki mboten kecampuran urusan dunia. Angel to golekane ngoten. Dari sisi warna aja susah dicari. Niki kan ceritanya dengan Bani Israel sing mboten percaya ngoten lho. Ya Allah. Akhirnya artinya mek ngeten tok. Ilmu itu gak angger ana atine wong. Ilmu itu, wahyu itu hanya ditaruh Allah di dalam hatinya seseorang yang betul-betul mingkol bin salim. Hati yang sudah Allah selamatkan dari pengaruhi hawa nafsu. Muncul ini sebagian daripada tubuh yang wong mati urip, artinya hati yang mati digebukno dengan wahyu ini terus diterima urip. Artinya hati sampean akan menjadi hati yang hidup. Di situ loh maksudnya. Makanya ning Quran niku mengkilah nek pun dibuka Al-Qur'anul Qadim sampean kari ngene. Oh, iku ta maksude. Nek ngoten tok. Tinggal jenengan mengke
condong nglampahi apa ora. Makanya ilmu-ilmu kedikdayaan biyen lak teko Quran diwaca terus ditirakati lak ngoten nah. Akhirnya dadi kasat karo asline wonten mriku. Ketemune wonten hakikat makrifat iku ya apa nang Gusti Allah. Berhubung iku dilakoni goleki ning kedikdayaan ya wis ketemune ya mek iku mang tok. Ibarate jenengan mengke nek ngamalno surat Al-Baqarah ayat berapa itu tadi kula lupa. Engko ya iso nguripno wong mati. Cara dhahire dadi wong mati sampean demok mbuh apane urip maneh, urip maneh. Niku nek memang diizini dening Gusti Allah. Tapi tak ingatno, rugi sampean nek ngamalno iku lapo. Dudu iku tujuane Quran wahyu diturunkan itu bukan itu. Tujuannya cuma satu, memberikan hidayah hati sampean supaya bisa kembali kepada Allah. Bentek ditanggung imam ibu, ngoten mawon cara syariate ya. Nek cara hakate wong wuta nuntun wong wuta, karo-karone nggih kecebur. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus niki kados wau nurut napa nggih fakta di lapangan niku nggih seakan-akan seperti gabadi interi. Tapi dikasih rasa hakikat itu koyok wis ora butuh apa-apa niku dos pundi Gus. Penak-penak mawon. Nyuwun penjelasannya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Pak, ad-dunya mazra'atul akhirah. Jenengan dikopiok ning dunya iku kanggo metani utawa memilah-milah mana liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan mana yang tidak. Kalau seseorang sudah dikelompokkan di dalam kelompok yang terpilih, illa ibadaka minhumul mukhlasin, di kelompok terpilih niki wonten surat Al-Hijr ayat 40. Ya mesti nyaman. Jadi dulul medur aja man nyaman. Wis mesti nyaman, iku otomatis Bu. Umpami kula urip Pak, nyun sewu estu, satu sisi loh ya, satu sisi kok sampean lihat juga, ampun ningali satu sisi tok. Asli nih satu sisi. Gegarwa, anak, terus gembul donya nyumpekno. Satu sisi. Tapi jenengan gak boleh melihat satu sisi, harus melihat satu sisi yang lain. Hati cek balan. Mik mawon nek tribel tok gak ono base, ya ora penak. Ora penak. Harus balan. Artinya apa? Gini, Pak. Kita ini berhubung si ono dunya, kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Nikmati apa yang kuberikan padamu urusan dunia. Tapi jangan satu hal, jangan sampai lupakan akhiratmu. Berarti piye? Ya jenengan kali kula sak dermo mawon. Kita ayahi, tapi satu sisi hati kita tetap memandang semua itu hanya karena Allah. Beres Bu. Akhirnya digembulno wong model nopo ae saged. Istilah sampean belunggon. Ketemu godhong ijo dadi ijo, godhong merah ya dadi merah. Itu namanya belunggon. Nggih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Gus dumateng
Gus, langsung lan dumateng para jamaah bilih pertanyaan kula niki kirang berkualitas. Gini Gus, selama saya mengamalkan Dinut Tauhid ini Gus, kok akhir-akhir ini muncul perasaan saya ini menguji atau menyembah Allah atau menyembah yang punya nama gitu. Nah terus pertanyaanku loh Gus, gimana caranya meyakinkan kalau itu benar-benar menyembah yang mempunyai nama? Ya gitu Gus, sekian. Sampun? Oke. Ngeten Pak. Kita wajib untuk dikenalkan proses di dalam makom muraqabah yang kami sebut di depan tadi. Makom Allah itu di dalam hati terasa dekat. Bukan Allah yang kumaksud nama, tapi yang memiliki nama. Buktinya apa? Allah terasa, wujudnya Allah terasa dekat. Mala tastati ru'yatahu wa huwa wujudullah. Apa yang tidak bisa dilihat mata dohir itu wujudnya Allah. Satu. Nomor dua, walillahil masyriq wal maghrib. Walillah iku tetap kedue Allah. Apa al masyriku perkara apa wae sing wonten jagat timur, wal maghribu lan apapun yang ada di dalam jagat barat iku lillah. Lillah iku bisa jenengan artikan memaknai dengan memiliki, yang memiliki. Bisa jadi sampai artikan yang menguasai. Bisa jadi jenenge hak milik itu kan ya nggak bisa lepas dari penguasaan toh Pak. Dari ayat ini jenengan membuktikan bahwasanya manusia makhluk termasuk diri kita itu dalam penguasaan Allah. Mana yang mata dohir tidak bisa melihat sesuatu, itulah wujudnya Allah. Contoh, jenengan gerak nih, mata yang tidak bisa melihat mana? Mata kita bisa melihat fisik, lah ngoten nggih. Tapi mana yang tidak bisa dilihat oleh mata fisik? Inilah wujudnya Allah. Itulah Pak yang dimaksud surat Al-Hadid. Allah iku yoning jero, yoning jaba, di luar dan di dalam. Tapi kasat mata dohir tidak bisa melihat, ini berarti inilah wujudnya Allah. Kalau jenengan sudah di situ, maka inilah petanda ruh sampean iku sudah Allah tarik di dalam alam muraqabah. Wajib niki jenengan dikenalkan Allah dan dilibatkan di dalamnya alam muraqabah itu wajib. Karena ini proses wasilun memang seperti itu Pak. Udah. Setelah itu seiring berjalannya jenengan terus hati itu merasakan kehadiran Allah sebagai pelaku sang penggerak, maka otomatis jenengan suatu saat ruh hati sampean iku ditarik ning alam fana. Tandanya bagaimana? Tandanya jenengan secara totalitas la yarauna li anfusihim syai'an bal yusahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Jenengan sudah tidak bisa melihat keakuan sampean, sudah nggak bisa melihat, meyakini merasakan keakuan kita sebagai makhluk sudah tidak bisa. Nah terus
tinggallah nyatanya keakuan Allah, wujudnya keakuan ini sing kula maksud innani anallah. Tinggal teng mriku mon. Niki cara yang spesifik lho Pak ya. Cara yang cepat mungguh jenengan lampahi untuk mengenal dan tahu dan ketemu mana sih wujudnya Allah di situ. Kapan? Wis mek ngeten tok sampean. Etika kudu sampean gawa. Urusan jenengan ditarik ning fana, urusane Gusti. Ditarik ning makrifat urusan Gusti, urusan sampean niku namung jalakno etika, akhlak ilahiyah, hanya itu aja. Dalam sholatnya berilahiyah, dalam makannya berilahiyah, dalam minum merokoknya semua berilahiyah. Niki lho sing dimaksud akhlak ilahiyah niku wonten mriku. Nikilah yang kula maksud husnul khuluq, sak bagus-baguse pira-pira akhlak. Nek cara wong Jawa iki cara ati wis nggawa akhlak berbudi luhur. Wonten mriku. Nggih. Asih wonten. Nggih, pertanyaan niku nek kula mulut kula nggih berbobot, Pak. Daripada tanya garwa sampean pinten, anak sampean pinten, piye carane salat sing bener, rakaate dhuwur apa petang rakaat, ya sik berbobot pertanyaan itu tadi. Sebab pertanyaan itu tidak semua alim ulama bisa jawab. Alim ulama yang sifatnya syariat lho nggih, mboten saged jawab. Paling jawab kok wis ngene lho. Awakmu berupaya tak ngerti artine sing kok waca. Fatihah iku ya apa kudu ngerti artine. Tahiyat iku ya apa kudu ngerti. Pak, nggih ngapunten. Nggih mboten saged. Mboten saged. Jawabane iku Al-Baqarah 238. Jawabannya, waqumu lillahi qanitin. Jikalau Anda ingin bisa untuk sholat khusyuk, ya khafidu ala sholawah wassolatil wusta, baru sakit ketemu teng mriku. Nggih ngapunten Pak, niki hikame sarah Pondok Miftahul Ulum Jaya Baru sampun selesai. Lah teng mriku wonten dua pilihan. Kula mboten saged ngomong karena memang halamannya itu mencapai 2000 berapa gitu ya. Duh. Umpama kula omong tebeli sak menten iki. Nek dijadikan satu lho nggih. Dadi ben gak berat. Ben gak berat. Kula niki asli mikir umat iki regane niku abot. Akhirnya solusi kula pedhot. Dadekno loro. Cek mboten berat. Masalah ekonomi kita kan macam-macam toh Pak ya. Ekonomi kita macam-macam. Apalagi nanti kalau kita sudah menginjak Al-Qur'anul Qadim. Aduh. Insyaallah. Kalau nek ngomong masalah urusan dunia ini mboten saged lho, mboten saged. Mboten saged. Tapi bagaimana caranya kalangan menengah ke bawah itu jadi ringan. Bisa dijangkau. Niki kok umpami kula lebokno hukum sing biasane kanca-kanca ahli tasawuf ngregani nggih mboten saged ngomong kula. Kula mboten derek niku. Niki mawon sing awak dhewe kemarin menerbitkan kitab Jalan Rahasia Menuju Makrifat jilid 1 itu aja 100 berapa itu? 150. Terus sing jilid 2 125, sing jilid 3
130. Itu masih bisa dijangkau. Terus nek menginjak nanggone nggih ngapunten ingkang kathah. Sarai hikam niku ya napa niku. Wis terserah mengke pengurus kula tak musyawarah, ya apa sekiranya iku bisa dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Nek menengah ke atas wis mboten mikir kula. Mboten mikir. Menengah ke bawah niku lho sing kula maksud niku ngoten. Sebab semua itu pasti akan ingin memiliki. Apalagi sing penasaran tentang Al-Qur'anul Karim. Iku gak cukup biaya tok Pak, juga ruhaniyah. Biaya punya, tapi ruhaniyah sampean iki boten memungkinkan, boten saged. Boten saged. Ruhaniyah sampean minimal itu sudah duduk di muraqabah, minimal. Minimal loh niki. Minimal bisa jadi itu tidak bisa, tapi kalau jenengan itu sudah ada di fana atau makrifat kantun nyocok notok antara tulisan ambek ningati sampean podo ora wis mesti podoni, sebab sejatine apa sing ana njaba pancaran teko jero lho ngoten. Berhubung jerone durung jelas nontok mesti protes sampean. Ngapunten kang kathah. Satu kalimat saja dalam surah Al-Baqarah 54 Allah katakan wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Diomongno jero atimu iku apa akeh anake sapi ngono iku saged diterima ta? Anake sapi namine pedet to, mosok urip nang jero kene lho. Lah gak paham to? Mboten paham. Sapi sak anake iki urip nang njaba iki son. Kok iso ana jero ati? Lah, nolak to? Akhirnya mboten saged sampeyan trimo kitab iki. Karena sapi ini sik ana njaba. Durung ngerti sapi njero anake sapi lak cilik ta Pak. Tapi ning jero iki luwih gedhe daripada mboke sapi njaba. Lho ngoten niku. Artine he kaumku, kamu telah melakukan zalim, perbuatan zalim terhadap dirimu dengan bentuk ngingu anak sapi ning jero ati. Ngingu anak sapi ning jero ati. Ngelu Pak jenengan. Anak sapi nek gadangan kok nek jerone ati. Lah wis iku contoh kecil mawon. Nggih. Nggih. Asik wonten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya dalam surat Al-Fajr ayat 10, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, yang artinya wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dan keadaan ridho dan diridhoi. Berarti yang diundang Allah itu jiwa ya Gus. Perbedaan antara jiwa dan ruh itu gimana menurut hakikat? Terus yang kedua, alhamdulillah bulan depan kita memasuki bulan Ramadan. Gimana caranya agar puasa syariat ini menjadi puasa hakikat? Karena kita ditempatkan Allah di jalur wasilun. Matur nuwun saderenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa harus dipanggil jiwa? Kok gak kalimat itu ya ayyatuhar ruh, kok ya ayyatuhan nafsu? Mengapa harus ada sifat yang nyipati nafsu yang berupa mutmainnah? Ngeten Pak. Disebut jiwa adalah ruh yang masih terkontaminasi dengan kesenangan
itu disebut jiwa. Disebut mutmainnah, tenang, kalau ruh, kalau jiwa iki mau betul-betul menjadi ruh. Kalau disebut ruh, itu berarti sudah tidak terkontaminasi dengan dunia. Sehingga perbedaan antara jiwa dengan ruh beda-beda tipis. Ruh adalah sesuatu yang sudah tidak terkontaminasi dengan kesenangan dunia. Kalau disebut jiwa, itu berarti masih terkontaminasi, terpengaruh. Akan bisa menjadi jiwa yang tenang dengan catatan kembali kepada Tuhan. Mengapa harus ada perintah? Lah, inilah Pak alasan mengapa ditulis nafsul mutmainnah. Karena ada perintah. Sebab di mana ada perintah, berarti itu ada indikasi pelanggaran. Andai kata ngeten. Misalnya jenengan punya anak. Anak itu sudah ada di dalam rumah. Jam segini, jam 9. Mungkinkah jenengan itu mengatakan terhadap anak, hei anakku, masuklah ke rumah. Padahal anak di rumah. Mungkin? Mboten mungkin tak? Mboten mungkin. Olehnya orang tua menyuruh anak masuk ke rumah sebab anak itu masih di luar rumah. Olehnya Allah memanggil dan memerintahkan kita untuk irji'i ila rabbiki, kembali kepada Tuhan, karena ruh akhirnya disebut jiwa itu dalam kondisi tidak baik-baik saja. Artinya ruh itu masih terkontaminasi dengan kesenangan dunia. Itulah yang kusebut ruh yang telah meninggalkan cintanya pada Allah, katut cinta terhadap dunia. Ada syaratnya bisa kembali. Apa? Rodiatan. Wajib ruh itu ridho melepaskan apa yang dia cintai tadi. Apa yang dia cintai selain Allah. Lepasan. Garwan jenengan lepasan. Anak sampean lepaso. Dunya brono lepaso. Artinya ego sampean niki lho, Pak. Yang merasa memiliki, merasa waduh macam-macam, lepas. Nguniku yo gak gampang. Nggih? Mboten gampang. Mboten gampang. Luwih gampang jenengan melepaskan secara fisik. Gampang nek fisik wis ditinggale maklap wis gampang. Tapi awak dhewe lho, fisik sik campur, ya. Terus dikongkon ngelepas. Iki jare wong Jawa, jare wong Jawa ya. Idek tanpa senggolan. Adoh napa jeneng ini? Lah, yaitu laksana seperti minyak dan air. Cedek toh, Pak? Hadis siji. Tapi enggak iso campur. Gembul ya, tapi ora iso carane ya napa? Ya sampean kudu ngecoki taline Allah, dzikir niku. Ngoten lho. Wis tah, kalau tidak lewat dzikir itu mboten saged, Pak. Mboten saged. Loh, kalau rodiatan sudah terjadi, mardiyah, ridhoni Allah turun. Allah menerima. Lho ngoten maksudnya. Buktine Allah menerima pun di ayat berikutnya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli, jenengan dimasukkan Allah dalam satu golongan hambanya yang dirahmati. Pundi berarti jenengan ketemu Gusti Allah. Bahasa syariat mlebu swarga. Jelas nggih? Niku maksudnya ayat. Yang kedua, bagaimana kita menjelang Ramadan yang akan datang, berhubung kita sistem wasilun,
posone iku secara hakikat juga terjadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, tujuannya la'allakum tat. Nah, bagaimana bisa takwa ini? Wis rapopo tak buka Al-Qur'anul Qadime titik ae. Yang dipanggil itu amanu. Mengapa harus dipanggil? Karena belum ihsan. Imannya belum Kalau sudah ihsan gak usah dipanggil, Pak. Gak usah. Orang-orang yang imannya belum ihsan baru dipanggil. Makanya amanu. Orang iman aja itu orangnya apa? Orang yang patuh dengan larangan, ditinggal, perintah, di jalan. Lah bentuk yang jenengan secara fisik melakukan itu pembuktian iman. Fisik loh. Lah rohaniah bagaimana? Sehingga iman sampai itu menjadi secara rohaniah disebut iman yang ihsan. Tandanya kan mudah. Nih hadis kan disebut anta budallaha ka'annaka taro. Fa ilam takun taro yo yaroka. Jikalau kau belum bisa melihat wujud Allah, ya kau harus merasa selalu dilihat oleh Allah. Lah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jikalau yang dipanggil iku amanu, dikatakan terhadap Allah supaya sampai betul-betul ben meyakini kalau orang sebelum kita itu dulu juga melaksanakan. Artinya apa? Puasa ini juga dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu sekalian. Puasa mana yang dimaksud? Berhubung jenengan tanyanya adalah puasa hakikat, oke. Tapi isal duki syariat kan ngeten, waktu poso jenengan nggak boleh kemasukan perkara apapun terhadap diri jenengan. Apakah makanan, minuman yang sengaja. Kalau nggak disengaja rapopo, lali nek poso, nggak disengaja. Jam 1 siang habis sate 20, nggak apa-apa. Artinya tidak membatalkan. Ayo saya buka nih syariat sedawe jawabane makfu. Nggak apa-apa, di sepuro. Lanjutkan puasa. Iku adalah rahmat rezekimu. Wis. Iku maksudnya ya apa? Puasa yang kami maksud iki adalah ngrekso ning ati sakliyane Allah aja mlebu. Paham? Otomatis hanya dengan dzikir, Pak. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Tali Allah jangan kau lepas. Dzikir itu. Baru itu bisa terjadi. Ketika jenengan sudah menjaga dzikir, orang melebu, wis siapapun jenengan kalau sudah duduk di puasa hakikat, gak ingin melalaikan Allah. Gak ingin jenengan iki lepas dzikir, tapi dipedhotno Allah kok. Iki proses bagi mereka musyahadatul fana lho Pak ya. Mesti niku. Apakah putusna ini menjadikan hati menjadikan rohaniah dikatakan melanggar salah? Mboten. Karena enggak ada unsur wala bagin wala antin innallaha ghafurur rahim. Dimakfu padha karo cara syariat poso sama dengan kita. Sebagai proses musyahadatul fana pasti jenengan suatu saat akan dilalaikan. Tapi pasti akan ditarik kembali. Itu pasti. Karena semua 3 golongan di dalam alam makrifat itu semua sudah ke buku kekasih Allah. Jadi supaya puasa jenengan juga secara hakikat, jagalah hati dari perkara selain Allah dengan cara berzikir.
Itulah ayatnya la'allakum tattaqun, supaya kau betul-betul jadi orang yang bertakwa. Oke. Kasih wonten. Nggih. Ngapunten. Ngapunten jamaah sedaya. Mungkin memang sudah malam, tapi saya mau mengajukan pertanyaan pada Gus Makason. Gini Gus, dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini kita kadang-kadang dihadapkan pada sesuatu yang meragukan dalam hal untuk memilih. Ada makalah bahwa jika kamu ragu, jika kamu bingung, tanyakan pada hati nuranimu. Nah, hati nurani yang bagaimana yang bisa menjadikan kita petunjuk itu benar? Kapan petunjuk itu merupakan petunjuk dari Allah dan kapan petunjuk itu tidak dari Allah? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud hati nurani dan petunjuk betul-betul dari Allah ketika di dalam hati sampean muncul aku Allah. Tajalli. Yang dimaksud. Berarti di situ kan sudah kefanaan keakuan diri toh. Baru di situ loh. Nanti bagaimana jenengan akan melakukan memilih di antara dua pilihan. Kalau bahasa syariat sederhana, salat istikharah, lah ngoten nggih. Terus maca iki engko kamu ketemu apa? Mbok ketemu orang ngerti. Mbok ketemu gambarane orang ngerti maksudnya. Sik tanya lagi pada ahlinya. Kalian delok ahli ini ahli ndi? Jadi yang jenengan maksud itu adalah hati nurani, dikatakan itu betul-betul di titik mana itu sangka Allah. Di titik ketika dalam hati sampean sudah ada di tajalli. Muncul akunya Allah. Otomatis sebelumnya itu sudah kefanaan akune baru niku Pak. Terus engko apa sing dipilih? Mesti bener nih gak kadeka. Karena Gusti Allah gak pernah salah. Mboten pernah salah. Walaupun kelihatannya itu dipandang manusia gak adil, tapi itu asli bentuk sifat adil Allah. Contoh, kalau semua dari Allah, lalu apa besok ada siksa? Ono sing dimasukkan neraka, ada yang dimasukkan surga lah. Nah gitu dah. Sik lah. Kalimat itu muncul sah bagi sopo. Bagi golongan am, siapapun kita bisa Pak mengatakan itu. Kalimat itu muncul bagi kita yang ada di am karena dasarnya pernah mendengarkan seorang kiai yang mengatakan khairihi wa syarrihi minallah. Oh yo gak iso. Apik ya teko Allah, elek ya teko nafsunya sendiri. Lah mana bentuknya adil Allah? Kalau semua itu dari Allah, ada yang dimasukkan neraka kepanasan, ada yang dimasukkan surga kebahagiaan. Mana enggak adil? Ternyata jawabannya bisa ketemu kalau iku sifat adile Allah. Ngeten sapa sing nandur iku sing ngun. Wis terserah sampean nandur nopo. Disitulah. Nggih mohon maaf. Jadi kembali kepada pertanyaan, secara hakikat letak titik di mana kalau itu betul-betul minallah. Biar nggak salah dalam satu pilihan. Yaitu ketika dalam hati sampean menetapkan semua keakuannya Allah. Wis mboten ragu teng mriku. Ibarate ada dua jalan, mesti sampean ikut diarahno dalan sing bener, sing munggo Allah dadi pilihane Allah. Pilihan Allah iku mboten macam kali lho Pak. Kadang-kadang koyoke gak enak, tapi di dalam tersimpan enak. Ini pilihan Allah.
kadang-kadang awaludin kawitan beragama jenengan iku enak, akhirnya juga enak. Makanya kalau kita bicara, kalau sudah pilihan Allah, itu kadang-kadang pandangan menungso koyoke enak, tapi pandangan Allah itu enak. Kadang-kadang pandangan menungso penak, luweh-luweh ya pandangan Allah. Tinggal kita pilih yang mana terserah. Tapi lupa, ada kadang-kadang pandangan menungso enak, tapi akhirnya jatuhnya ora penak. Contoh, mbon tersinggung nggih. Kabeh menungso, wong lanang rabi pingin oleh wedok sing ayu. Wis otomatis. Sejarah pembunuhan pertama itu gara-gara ini. Antara Qabil dan Habil. Berhubung Qabil iku dulur sak procotan apa jadi? Mboten sak lahiran. Dulur sak lahiran iku wayu dirabi Habil. Terus Habil iku mang sak procotane ambek Habil iku mboten ayu. Hukum syariat zaman Nabi Adam gak oleh sak procotan iku dirabi mboten hasan, kudu disilang. Dulure Habil kudu digarwa Qabil, dulure Qabil dirabi Habil. Berhubung Pak, dulure Qabil niku ayu, dulure Habil niku awon, sing awon diwenehno sing ganteng. Mboten terima, akhir terjadi pembunuh pertama kali. Kaya enak bojo ayu iku, nyun sewu. Iku iso uga ngregetno. Loh, ada Pak pandangan di mata manusia enak, tapi akhirnya pandangan Allah mboten eco. Jelas itu bukan mar'atun sholihatun. Jenengan mesti kerja kepikiran. Bojoku kira-kira gak WA mau mikir Pak. Sok nyaman. Samen turu kelam-kelom. Apalagi pernah konangan. Waduh wis padha ambek ngingu bara api di dalam hati. Kaya enak ning nyatane mboten penak. Contoh kados ngoten. Bisa jadi kaya enggak penak tapi nyatane penak iki ana. Pandangan menungso wis gak 11, tapi pandangan Allah hatinya menjadi hati yang mar'atun sholihatun. Lah, bisa jadi seperti itu. Sampai nyun sewu diisarahno Kanjeng Nabi dalam satu hadis, kuwi nek nggarwa wong wedok nyun sewu. Senajan lemu kaya drum. Nyun sewu, tapi manaan yoiku sing kudu jenengan nikah daripada langsing koyok cakak ora isok mana. Lho iku bahasa isyarat bukan bayi iku mboten. Maksudnya terhadap siapapun lihatlah sifatnya itu, karena sifat iku nyipati ruh. Kalau ruh iku sifatnya iku akhlakul karimah, iku maksude ati sing urip, tegese manaan iku ati iku urip. Anak niku kan urip to, Pak. Urip dari panjang tangan wong tua. Anak lho ta. Lah, mohon maaf. Hadis iku isara. Ngisaroi apa? Ngisaroi sampai nek golek wong wedok kudu sampean wong lanang golek wong wedok golek wong lanang sampean tontok atine dhisik. Ojo terpengaruh dengan
tampilan fisik dulu. Itu nomor 2. Tapi umumnya diwalik. Nomor pertama alasannya cek kena gawe bowo. Arek saiki kan ngoten, Pak. Wes Allah, padahal Qur'ane dawuh wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Rohnya dulu. Piye sifate? Makane namanya nazar alias pacaran itu gak kanggo ngumbar nafsu, untuk menyelami, mengenal sifatnya bagaimana. Sampai niku cekak keblusuk ngono lho, wong cara wong tukon nang toko cek mboten keblusuk. Lah wis kadung ketukon, ya wis ramuten. Saono. Makane daweku amfusakum wa ahlikum nara iku kanggo wong sing keblusuk. Ya wis, ada harapan, ada harapan. Dandani njaba dhisik banjur dandani jero. Iki wong keblusuk. Wong sing dandani jerone dhisik boten keblusuk, penak sampean mlaku sak mlaku wis gak bingung maneh. Nggih. Jadi kembali pada pertanyaan, letak titiknya itu benar-benar dari Allah ketika dalam hati sudah tidak memandang selain Allah. Itu ada, itu yang berwenang, itu dan lain sebagainya. Nggih. Sampun cukup? Nggih, Bapak Ibu monggo kita tutup sarana doa Fatihah. Segala apa yang Allah berikan pada kesempatan malam hari ini jadi ilmu ingkang manfaah barokah fid-dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian dari Romo Kiai Haji Mukhlason Rosyid. Semoga apa yang disampaikan dan didawuhkan tadi bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Yang akhirnya apa yang kita amalkan dan kita lakukan menjadi lebih sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.